see what I see? Kejadian ini gue alamin di tahun 2018, tepatnya di tanggal 8 Juli. Kenapa gue ingat? Karena waktu itu adalah jadwal gue sama sahabat gue, Derry, nonton Turnstile di venue yang biasanya dipakai buat band hardcore tampil, itu di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Buat pecinta hardcore, pasti tahu sih tempat ini di mana. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang masih ada atau enggak, atau udah tutup atau gimana. Jadi sebelum hari H, gue sama sahabat gue, Derry, itu udah janjian bakal nonton bareng. Bahkan kita tuh sampai udah beli tiket pre-sale gitu. Nah, singkat cerita, 2 hari terakhir sebelum kita nonton Turnstile, nih sahabat gue tiba-tiba ngilang, alias kayak nggak ada kabar gitu. Bukan apa-apa sih, tapi kita tuh emang kayak chattingan tuh sering banget hampir tiap hari dan nggak kenal waktu. Bahkan jam berapapun kalau kita punya pikiran random tuh bisa-bisanya langsung ngehubungin satu sama lain gitu. Dan sebelumnya gue udah spam chat kayak dari ngirim hal-hal yang gak penting dari internet sampai gue ngabarin excitednya gue bakal nonton Turnstile gitu. Tapi gak ada yang dibales juga satupun sama si Derry. Padahal gue telepon HP-nya tuh nyambung tapi yang gak diangkat-angkat gitu. Jadi kayak ya udahlah gue cuekin balik. Dan di hari H itu, Derry masih gak ada kabar kan? Biasanya gue sama Derry itu selalu punya kesibukan masing-masing, terus nanti kita janjian atau ketemunya itu langsung di venue gitu loh. Jadi kayak gak pernah jemput-jemputan, hampir gak pernah lah, jarang. Nah, ini tuh sampai jam 5 sore gue tungguin di kantor, belum ada kabar apa-apa dari Derry. Jadi ya udahlah, gue positive thinking aja, kayaknya Derry bakalan langsung ke venue nih, gitu. Tapi sebenarnya gue masih nungguin kabar dari Derry sih waktu itu. Tapi kayak gue tunggu sampai jam 6 deh. Kalau emang bener-bener gak ada kabar, ya udah bodo amat, gue cus gitu, tetap berangkat gue. Karena butuh waktu sekitar 2 jam lah untuk sampai di venue. Bukan karena apa-apa, tapi emang balik jam pulang kantor tuh suka rame banget kan. Macetnya itu suka gak masuk akal gitu. Biasanya gue ketemuan sama Derry itu sekitar jam 8 malam. Anyway, sampailah gue di venue dan gue celingak-celinguk kanan kiri, kali aja udah ada Derry gitu. Tapi jauh mata memandang, gue nggak lihat batang hidungnya si Derry. Ya udahlah, gue mulai masuk ke dalam venue aja untuk nonton opening act-nya. Terus gue biasanya kalau awal-awal gitu gue selalu masuk duluan untuk cari posisi, karena gue selalu pengen di depan, deket stage. Nah, pas gue lagi angguk-angguk kecil gitu sambil ngedengerin musiknya, tiba-tiba ada yang nepok bahu gue. Pas gue nengok, ternyata itu Derry. Tapi kagetnya, ternyata Derry tuh gak sendiri. Dia ngenalin gue sama 3 orang yang katanya mereka baru ketemu di jalan. Dan 3 orang ini gayanya lumayan beda. Maksud gue beda dari kita kebanyakan yang suka nonton hardcore. Tapi menurut gue, pada saat itu, gaya mereka tuh kayak gak cocok aja sih sama acara yang lagi kita mau tonton gitu. Kayak lebih ke emo gitu loh daripada ke hardcore. Kalau gue bisa gambarin, 3 orang ini bentukannya kayak mereka tuh di sekeliling matanya, pinggiran matanya, itu di bagian bawahnya yang lebih kayak ke pipi gitu, kayak hitam gitu loh, kayak pakai eyeshadow. Terus bibirnya merah, bahkan merah banget, kayak hampir kayak pakai lipstick gitu. Tapi kayaknya sih karena mereka mukanya putih banget ya, jadi bibirnya kelihatan merah banget. Dan rambut dari ketiga orang ini tuh hampir sama gitu. Model rambutnya hampir nutupin seluruh bagian mukanya gitu loh. Sampai gue tuh gak terlalu jelas lah mukanya kayak gimana orang-orang ini gitu. Ya gue juga rada heran sih, kayak nih Derry random banget deh. Anyway, gue gak terlalu banyak ngomong dan ngebahas soal dia kenapa gak ngebales chat gue atau gak nelpon gue balik gitu. Karena ya di saat lo udah sampai di venue, pasti vibe lo tuh udah kayak yang enjoy aja gak sih sama perform dari band-band yang tampil di stage gitu. Toh gue emang udah excited banget kan mau nonton Turnstile. Dan akhirnya Turnstile on stage. Dan selama mereka lagi manggung, gue kayak udah enjoy sama penampilan mereka. Bahkan gue sampai gak terlalu fokus sama posisi Derry itu ada di mana gitu.
Nah, tapi justru yang gue rasain adalah keberadaan dari 3 orang yang dibawa sama Derry ini. Kenapa? Karena posisi mereka tuh ngelilingin gue. Literally ngelilingin gue. Jadi kan mereka bertiga ya. Yang satu tuh di sebelah kanan gue, yang satu di sebelah kiri gue, dan yang satu lagi persis di belakang gue. Tapi yang menurut gue ganggu adalah kayak mereka tuh punya aroma aneh, dimana gue ngerasa kayak, nih baunya tuh kayak bau apek atau gimana ya, pokoknya gak enak deh. Nah, terus mereka juga gak tahu lagu-lagu Turnstile, maksud gue mereka tuh gak ikutan nyanyi, gak ikutan joget, mereka literally diem aja, dan bahkan mereka tuh minim loncat-loncat kecil gitu, atau sekedar ngajak ngobrol gue atau nanya-nanya gue aja tuh enggak gitu. Jadi kayak mereka bener-bener kaku ngeliatin ke depan aja. Sebenarnya gue risih banget, tapi gue berusaha untuk kayak ngehargain mereka gitu kan. Jadi gue diem aja. Tapi gue kayak udah gak kuat, sampai akhirnya gak nyaman gitu. Gimana sih lo lagi nonton band kesukaan lo, terus gak nyaman sama posisi lo, pasti lo pengen pindah kan. Ya udah, akhirnya itu yang gue lakuin. Gue pelan-pelan ngebungkuk kayak permisi gitu, dan gue menuju ke posisi lain. Di saat gue lagi mencari posisi lain, karena itu udah crowded banget kan, gue lagi nyungsruk gitu, kayak nyari posisi dimana enaknya gue nonton Turnstile tapi nggak terlalu ke belakang gitu. Gue kaget banget karena pas gue lihat ke arah mereka bertiga, ternyata mereka tuh ngeliatin gue. Dan yang bikin gue serem adalah mereka ngeliatin gue, tapi posisi mereka tuh masih diem gitu loh, kayak nggak bergerak sedikit pun. Terus dari cahaya lampu yang kedapatan dari on stage, gue lihat banget kalau ternyata memang muka mereka tuh pucat semua bertiga. Badan gue merinding gitu, kayak ada kengerian banget lah dari mereka bertiga ini, auranya tuh gak enak banget. Terus mereka tuh ngeliatin gue terus, dimanapun gue pindah gitu, somehow mereka bisa lihat gue gitu. Sampai akhirnya oke lah, gue memutuskan untuk agak ke belakang. Gak apa-apa deh, gue gak terlalu deket sama on stage, tapi yang penting gue gak kelihatan lagi sama mereka bertiga gitu. Nah, pas ada jeda waktu, gue sempet tuh ngeliat ke arah mereka bertiga lagi. Ternyata mereka udah gak ada. Gue gak tahu antara mereka pindah tempat atau mereka pergi lah. Pokoknya gue gak terlalu peduli. Di saat gue udah gak ngeliat mereka, gak tahu kenapa kayak ada perasaan lega gitu loh di gue. Terus akhirnya gue baru bisa literally enjoy the performance gitu. Singkat cerita, akhirnya Turnstile udah selesai nih manggungnya. Dan biasa tuh pada bubar kan. Nah terus biasanya nih, setelah kita nonton konser gitu, kayak gue sama Derry tuh pasti langsung makan di depan venue. Terus ya saat itu juga gue nyariin Derry dong. Gue ambil HP gue, dan ternyata ada banyak miss call dari nomor yang gak gue kenal. Dan ternyata nomor itu juga udah ngechat gue. Pas gue baca, ternyata itu nomornya Derry. Dia bilang itu nomor kantornya. Terus gue langsung nelpon dia dong. Sekarang diangkat. Der, di mana? Nah si Derry tuh jawabnya, gue nggak tahu nih tepatnya di mana. Tapi seinget gue tadi kayaknya gue lagi di sekitaran Jeruk Purut deh. Gue abis berantem nih, Rek. Tadi gue abis dibegal sama orang. Mereka kayak komplotan gitu bertigaan. Mereka narik motor gue. Gue berhasil ngelawan. Tapi tas gue lepas. Untungnya gue lagi ngantongin HP kantor nih, jadi bisa ngubungin lo. Kata Derry gitu. Terus gue bingung dong, kayak, hah? Jeruk Purut? Lo ngelawan gimana? Terus Derry jawab lagi, iya tadi pas motor gue ditarik, gue jatuh dari motor. Terus gue langsung nyari batu, dan gue lemparin batu itu ke motor mereka. Dan kena ke satu motor yang mereka boncengan berdua. Mereka langsung jatuh, kepental ke jalanan gitu. Tapi kan satu motor lainnya gak kena. Nah satu orang itu langsung nyamperin gue. Dia nusuk perut gue, Re, pakai pisau. Tapi tadi gue lawan kok, gue jago loh. Hah? Duh, gue udah mikir aneh-aneh aja nih. Sebentar. Der, ini perut lo lagi luka? Gue bilang gitu. Panik lah. Terus Derry jawab, iya anjir sakit banget. Tolong samperin gue dong, Re. Gue lemes banget nih. Motor gue udah gak bisa dipakai lagi. Terus kayak gue masih bingung sih, cuman oke, kasih ancer-ancer gue lo di mana? Gue samperin sekarang. Der, tapi sorry nih ya, gue masih nggak paham. Ini berarti lo nggak datang ke Turnstile? Karena gue yakin banget tadi ketemu sama lo di venue. Iya, nggak tahu deh. Nanti deh kalau gue udah baikan, ini soalnya perut gue sakit banget. Kayaknya sobek deh. Mesti dirawat kayaknya gue. Nanti kalau gue udah baikan, gue kabarin deh kita jadi nonton apa enggak. Masih 2 hari lagi kan? Kata Derry gitu. Hah? Masih 2 hari? Gue jawab dong. Hari ini, Der. Udah selesai barusan gue nonton. Terus Derry jawab lagi. Lo nonton apaan? Sekarang kan masih tanggal 6. Orang gue baru gajian tadi. Masa gue lupa sih tanggal gue gajian?
Terus gak lama, di saat gue masih bingung dan gue mau ngejawab bergegas mau jemput Derry, gue denger ada suara klakson kenceng banget di seberang telepon. Dan itu terakhir kali gue dengar suara Derry.